Pada hari raya Pentakosta ini, dengan gembira hati saya ingin menyampaikan selamat hari raya Pentakosta bagi seluruh umat di mana saja berada. Kita tahu bahwa Pentakosta menjadi saat penting bagi gereja karena menjadi awal dari gerakan gereja sampai saat ini. Dan kita percaya kuasa roh itulah yang diutus oleh Yesus, yang kemudian menjanjikan akan memberikan roh kebenaran, dan dengan kebenaran itulah gereja dituntun untuk membangun jemaat yang sampai sekarang menjadi gereja Katolik yang kokoh kuat seperti semangat yang dicurahkan Roh Kudus dalam lambang simbol nyala api atau lidah-lidah api yang turun kepada para rasul, menandakan semangat yang luar biasa untuk membangun kebenaran. Dan memang kita hadir di dunia ini untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, dan saksi kebenaran itu sangat jelas dalam tanda-tanda dari buah-buah roh yang kita semua tahu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati. Ada 9 yang mudah-mudahan kita bisa hayati sebagai buah roh yang ingin dipersembahkan supaya gereja kita dan seluruh umat dapat menikmati Pentakosta baru. Artinya suasana hidup yang dikuasai oleh roh untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan daging seperti firman hari ini. Ada ungkapan, berani karena benar. Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu berani untuk hal-hal yang benar. Tuhan memberkati kita. Shalom. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, hari ini warna liturgi adalah merah. Ada yang coba-coba ikut merah-merah. Mungkin karena pemilu sudah selesai, jadi kebanyakan tidak mau pakai atau masih ada pengaruh. Tetapi gereja, entah ada partai warna itu atau tidak, hari ini adalah merah. Merah tanda simbol Roh Kudus, seperti yang dalam bacaan pertama dinyatakan, Roh Kudus ketika turun dalam simbol lidah-lidah api. Memang api itu spirit, sebuah yang menyemangati, sesuatu yang membakar dan menggelorakan, dan karena itulah yang dipakai sebagai simbol hadirnya roh.
Dari situ muncul dalam bahasa Latin spiritus, ya, Roh Kudus, ya, Holy Spirit, ya, dari spirit ini kudus, ya, Roh Kudus, mulai dengan kata spiritus. Dan cobalah spiritus Anda minum, langsung terbakar, ya. Cobalah spiritus dibakar. Dia memang, saya ingat di masa kecil waktu listrik kasihan mati hidup dan belum di kampung Tara-Tara, orang sibuk dengan Petromax, dan sebelum dia menyala harus bakar dulu dengan spiritus. Orang masih ingat, berarti orang sama umur, ya. Kalau yang kurcaci zaman sekarang, apa itu spiritus, ya? Tapi itulah spirit yang membakar, dan itulah kerja Roh Kudus. Itu juga yang nampak. Selain tanda yang kedua dari turunnya Roh Kudus adalah apa? Semua orang bisa memahami bahasa manusia. Dan coba lihat bahwa dengan turunnya Roh Kudus, ini lain dari pembahasan mengenai bahasa roh, ya. Bahwa bahasa roh yang dimengerti misalnya dalam gerakan pembaruan karismatik sebagai glosolalia, bahwa orang-orang dari tempat yang sama mulai berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, ya, bukan bahasa manusia. Glosolalia ya, mungkin seperti itu yang dimengerti glosolalia, bahasa lidah. Tetapi yang terjadi adalah justru dikatakan mereka berbahasa yang orang lain bisa mengerti, padahal berbeda. Sama seperti para murid, para rasul berbicara, mereka orang Galilea, tetapi orang-orang dari Mesir dan seterusnya, beberapa negara, beberapa suku bahasa yang ini kok mereka berbicara bahasa mereka sendiri. Jadi ini karunia yang menjelaskan bahwa tadi roh adalah penyemangat, yang kedua roh itu juga mempersatukan, ya. Sehingga ini pembandingnya adalah bagaimana dulu orang berbicara satu bahasa, tetapi kalau tidak ada roh jadi berapa bahasa? Ribuan. Peristiwa Babel itu satu bahasa, lalu karena tidak ada roh, lantas justru terjadi mereka tidak saling mengerti lagi, maka dikatakan tercerai-berai. Yang ini terjadi banyak seperti ini, ya. Bayangkan kalau saya mulai dengan ini, coba kira-kira mengerti nggak? Info cice ci seng seng jamin, yen tian fu te ce ai kita tersenju, seng seng ten se ini mentongcai. Paham nggak? Seksi liturgi. Ketua seksi liturgi saja senyum-senyum saja, ya. Tidak mengerti dia, ya. Karena saya juga tidak mengerti bahasa Mandarin dulu yang saya biasa pimpin, masih ingat-ingat sekarang. Info cice ci seng seng jamin, ya. Nah, itu. Jadi dua gejala ini menandakan tentang hadirnya Roh Kudus pada saat orang-orang Yahudi ini berkumpul untuk merayakan apa? Jadi Pentakosta yang kita pahami ini berasal juga dari tradisi yang sama dalam katakanlah tradisi orang Yahudi. Sama. Pertama, apakah yang kita kenal sebagai Paskah? Dalam keyahudian ada juga Paskah, tapi Paskah kita adalah Kristus yang bangkit. Paskah orang Yahudi untuk mengenang pembebasan di Mesir. Pentakosta ada, tetapi untuk mengenangkan saat Musa menerima Taurat, ya, loh batu itu. Dan itu dirayakan sebagai Pentakosta. Dalam rangka itu terkumpullah orang-orang, lalu terjadilah Pentakosta baru dalam kekristenan, di mana Roh Tuhan datang kepada orang-orang
Saya mau tanya dong, sudah dibaptis belum? Ayo, saya mau tanya. Sudah dibaptis belum ini orang-orang? Kalau orang kan dikatakan, kalau kita dibaptis maka Roh Kudus turun atas orang-orang itu, ya, seperti para rasul membaptis kemudian Roh turun. Ini belum, tadi saya bersebut, ini orang-orang Yahudi yang berkumpul dan di situ para rasul mewartakan, tiba-tiba lidah-lidah api itu datang. Jadi ini mau menegaskan lagi juga tentang karya Roh yang tidak bisa dibatasi oleh struktur-struktur. Kalau Tuhan mau bertindak dalam Roh-Nya, semuanya menjadi mungkin. Maka dari itu ada yang suka nyanyi lagu ini. Apa yang kelihatan itu sangat mungkin. Ya, jangan pikir lagu ini lagu Protestan atau apa. Ini sangat benar. Kalau Roh berkarya, Allah berkarya dalam Roh-Nya, maka terjadilah begitu. Yakni apa? Bahkan orang-orang yang belum dibaptis ini, mereka menerima Roh dan terjadilah buah Roh di situ. Yang paling nyata pertama adalah kesatuan, semangat, ya, yang membara dari api mewujud dalam semangat untuk bersatu. Sebab saudara sekalian, orang tahu ada sebuah istilah, berani karena benar, tapi ada yang berani karena popo. Nah, itu pemabuk gitu, ya. Berani dia karena roh alkohol melayang-layang pada dirinya, sehingga terjadilah penampakannya. Orang yang waras malah takut sama orang itu, ya, karena dia berani karena popo. Coba dia sadar, oh takut dia. Saya seringkali suka, ya, orang yang so minum satu sloki pertama dia tambah panas, ya toh, betul ya, kalau beri tambah panas. Satu sloki pertama tambah panas, sloki kedua tambah semangat, ya, sudah semangat, nah, ya, semangat sudah. Sloki ketiga tambah ganas, ya, mulai ganas itu, ya. Selain gayanya sudah nggak tahu, dewa mabuk mulai dan seterusnya. Dan kesimpulannya terakhir adalah dan roh alkohol melayang-layang pada dirinya. Ini saya pernah cerita di sini dalam rangka Jumat Agung, ya, waktu roh alkohol melayang-layang pada orang-orang yang adegan di Jumat Agung itu, maka semua tokoh menjadi ganas. Prajurit-prajurit hajar Yesus dengan sepenuh hati. Ya, coba bayangkan waktu latihan pura-pura pukul, waktu adegan sudah benar-benar pukul, sampai Yesus yang disuruh berpura-pura sakit, kali ini dia benar-benar kesakitan. Dan karena kuasa roh itu, maka adegan yang berikut, Yesus meletakkan salibnya dan mengejar serdadu-serdadu. Itu pekerjaan roh, roh alkohol. Jadi keberanian karena ini. Maka kita tadi mendengar, seharusnya ukuran apakah kita berani dan bersemangat untuk hidup benar, dengan yang benar, yang baik, adalah kalau patokannya ialah kebenaran. Ya, aku akan mengutus penghibur yang akan menjadi pendamping sebagai roh kebenaran. Karena itulah, ya, sampai sekarang tadi saya menyebut hari lahir gereja adalah hari ini, Pentakosta. Dan kita dibangun sebagai gereja yang benar. Selama ini ada penyelewengan kiri kanan, tetapi seumumnya kita tetap tegak sebagai gereja yang benar. Jangan pernah merasa kalah bahwa Katolik walaupun seringkali minoritas ataupun kurang hebat, tetapi kita tidak kurang benarnya.
Ya, ada yang baru-baru mulai hidup dari akhir-akhir ini seolah-olah menjadi menjadi agama yang paling benar. Kita sejak zaman para rasul, Roh Kudus lahir dari semangat berani mewartakan kebenaran. Dari situlah kita ada sampai sekarang. Kalau tidak, maka kita adalah hasil dari penipuan. Kumpulan kita adalah rekayasa dari sebuah keinginan untuk mengumpulkan orang-orang yang tersesat. Tetapi Roh menuntun gereja sampai sekarang untuk hidup sebagai orang-orang benar. Nah, di mana? Maka saya kira aspek yang lain yang perlu kita renungkan adalah Roh kebenaran akan berbuah bagi orang dengan buah-buah yang jelas. Pertama-tama ini akan menjadi buah yang sifatnya menetap, ya, bukan hanya sekejap tetapi menetap. Karena itu dia katakan, aku menghendaki supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Roh memberikan itu, ukurannya apakah? Apa yang menjadi buah-buah itu tetap atau perasaan sementara? Tentang apa? Ada 9 disebutkan. Tadi saya coba, ternyata saya juga nggak lulus. 9. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keresahan. Nah, sudah gagal baru sampai di 4 ya. Jadi daripada kita kacau, saya baca saja yang ditulis ya. Ada di buku itu, ada di catatannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan ini. Inilah roh kebenaran. Orang ingin tahu apakah dia benar, inilah ukurannya, dan sifatnya tetap. Dan ini diuji dalam diri kita. Apakah misalnya kasih kita betul tetap sebagaimana sudah dijanjikan dalam perkawinan? Kasih, sukacita, bukan sukacita yang gampang selesai. Saya tadi menyebut contoh, saya sering sekali, ya sudahlah ikutlah. Rupanya ada satu sukacita, kalau habis misa bisa selfie, foto-foto. Kadang-kadang mau lupa ini gereja karena foto itu penting, sukacita. Nah, apakah ini sukacita yang benar? Adalah untuk sementara saya ikuti saja dulu ya. Jadi mari pastor foto untuk apa? Ya senang saja. Nah itu senang karena habis itu bisa dikagumi. Ya dia memang ada cicak yang menyaksikan ya. Jadi saudara-saudari sekalian, buah roh ini harus sifatnya tetap, dan itu tanda-tandanya roh kebenaran sedang menaungi kita. Jadi itu ukurannya. Dan ini juga yang kemudian menobatkan orang sehingga bisa menghindari perbuatan-perbuatan daging. Itu disebut, saya hitung 15 tambah dan sebagainya, berarti lebih banyak lagi ya. Buah yang berbeda daripada buah roh, hidup dalam kegelapan, itu berbeda. Dan inilah persisnya yang harus kita sadari sebagai pusat pembaruan kita. Maka dari itu saudara-saudari sekalian, ya, selamat atas perayaan Pentakosta yang mengingatkan kita bukan baru saat ini roh tercurah kepada kita. Sejak baptisan kita menerima roh yang sama, yang seharusnya telah memberi kita lidah-lidah, spirit, semangat untuk hidup sebagai orang-orang benar. Roh kebenaran ada pada kita, dan itulah yang harus terus dipelihara. Bagian kita ialah memelihara nyala itu supaya tidak padam. Sebab kalau tidak gelap, kalau tidak terang pasti gelap. Kalau tidak ada Roh Kudus, pasti ada roh kuda.
tulis ya. Itu dengan sendirinya akan terjadi karena hanya ada satu kekuatan dari dalam yang dicurahkan Tuhan untuk membuat kita benar, yakni Roh Tuhan sendiri yang diutus oleh Yesus Kristus, yang menyertai gereja dan siapapun anggota gereja di dalamnya sampai akhir zaman untuk tetap menghayati hidup berbuah. Dan buah itu walaupun dikatakan memang merupakan hasil di dalam diri sendiri, tetapi sebagaimana ada ungkapan yang merupakan iklan, masak lemong makan lemong. Salah ya? Kayaknya berbeda ya. Masak jeruk makan jeruk. Jadi begitu juga kasih, sukacita, damai sejahtera memang kebajikan dalam diri kita, tetapi yang efeknya akan mengalir keluar dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang kita mohonkan, sehingga setiap hari mohonkanlah yang disebut Pentakosta baru. Pentakosta baru adalah buah-buah Roh kebenaran yang tiap hari menyadarkan ketika salah, kembali lagi kepada semangat itu. Kalau tidak, maka kita terus terjerumus pada apa yang disebut kegelapan, dan kegelapan menghasilkan perbuatan daging yang tadi saya sebutkan 15, masih ada lagi dan sebagainya. Dan itu adalah budaya kematian, budaya yang tidak akan membuat kita hidup dalam suasana kemerdekaan anak-anak Allah. Dan terakhir, disitulah perutusan kita sebagai orang-orang yang menerima Roh Kudus dan yang merayakan Pentakosta ini. Karena itu sama seperti Yesus merasa diutus oleh Bapa. Ingat ketika kita krisma di sini, krisma adalah pengutusan orang dewasa menerima Roh untuk kemudian jadi utusan, menjadi pembawa-pembawa warta Roh kebenaran itu. Tuhan memberkati.